Om Swastiastu, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Nikoma Ari Rumidiartini dengan NIM 2017051191 bersama dengan rekan saya Nikade Anti dengan NIM 2017051199 dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi belanja dan beban pemerintah. Sub yang pertama yaitu pengertian belanja dan beban. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan realisasi anggaran atau LRA biasa disebut dengan belanja, sedangkan laporan operasional atau LO biasa disebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual. Pengertian beban sendiri adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan pengertian belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu klasifikasi belanja dan beban. Belanja dan beban diklasifikasikan menurut 3 bagian. Yang pertama yaitu klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan juga beban tak terduga. Bagian yang kedua yaitu klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Dan bagian yang terakhir yaitu klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat kabupaten, dan lembaga teknis daerah tingkat kabupaten. Kemudian klasifikasi beban transfer. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Koreksi atas beban termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan yaitu antara lain yang pertama yaitu transfer pemerintahan pusat dana perimbangan, yang kedua yaitu transfer pemerintahan pusat lainnya, yang ketiga transfer pemerintahan provinsi, yang keempat transfer atau bagi hasil ke desa, dan yang terakhir yaitu transfer atau bantuan keuangan. Slide selanjutnya yaitu klasifikasi defisit non-operasional dan beban pos luar biasa. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional, termasuk dalam pendapatan atau beban dari kegiatan non-operasional antara lain surplus atau defisit penjualan aset non-lancar, surplus atau defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Selisih lebih atau kurang antara surplus dan defisit dari kegiatan operasional dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional merupakan surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. Yang kedua yaitu tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Dan yang terakhir yaitu kejadian di luar kendali entitas pemerintah. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu berikutnya pengakuan belanja dan beban. Menurut PSAP nomor 12 tentang akuntansi beban dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, beban diakui pada saat yang pertama, timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya, tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya yaitu penyusutan atau amortisasi. Selanjutnya, menurut PSAP nomor 2 tentang akuntansi belanja dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja diakui pada saat yang pertama, terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Yang kedua, khusus pengeluaran melalui bendahara, pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh penggunaan anggaran setelah diverifikasi oleh PPK SKPD. Dan yang ketiga, dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Selanjutnya yaitu pengukuran belanja dan beban. Pengukuran beban dan belanja menurut PMK nomor 224/PMK.05/2016. Yang pertama, pengukuran beban, yaitu dibagi menjadi beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban transfer. Nah, yang kedua yaitu pengukuran belanja. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM atau SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasa Bendahara Umum Negara. Berikutnya yaitu transaksi dan jurnal belanja dan beban di SKPD. Akuntansi beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban horarium atau lembur atau vakasi atau tunjangan khusus, dan beban pegawai transito, beban kontribusi sosial, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban murni akrual. Adapun langkah-langkah teknisnya, yang pertama itu ada belanja dan beban pegawai. Belanja dan beban pegawai menggunakan uang persediaan bendahara pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban pegawai yang menggunakan uang persediaan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, PPK SKPD mencatat jurnal beban pegawai laporan operasional di debit dan kas di bendahara pengeluaran itu dikredit. Yang kedua, belanja dan beban barang dan jasa. Belanja dan beban barang menggunakan uang persediaan bendahara pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban barang dengan menggunakan uang persediaan. Pengakuan
beban barang yang menggunakan uang persediaan dilakukan berdasarkan bukti transaksi beban barang. Bukti ini menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat beban dan jasa sesuai rincian objek terkait di debit dan kas di bendahara pengeluaran di kredit. Nah, yang ketiga, pengembalian beban. Dalam kasus terjadi penerimaan kembali beban pada periode perjalanan dan mempengaruhi posisi kas, PPK SKPD mencatat kas di bendahara pengeluaran di debit dan beban atau sesuai rincian objek yang terkait di kredit. Selanjutnya itu transaksi dan jurnal belanja dan beban di PPKD. Akuntansi beban pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui pencatatan dan pelaporan beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer atau termasuk transfer bantuan keuangan dan beban luar biasa. Adapun langkah-langkah teknisnya yaitu yang pertama, beban bunga. Berdasarkan dokumen perjanjian utang, fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diorisasi oleh PPKD berdasarkan bukti memorial untuk pengakuan beban tersebut. Fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan beban bunga di debit dan utang bunga di kredit. Yang kedua, beban subsidi. Berdasarkan tagihan dari penerimaan subsidi yang telah melaksanakan prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi, fungsi akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait dengan pengakuan beban subsidi. Setelah diorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi fungsi akuntansi PPKD mencatat beban subsidi di debit dan utang belanja subsidi di kredit. Yang ketiga, beban bantuan sosial. Realisasi beban bantuan sosial dilakukan melalui proses penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM, hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D, pembayaran beban bantuan sosial tersebut, fungsi akuntansi PPKD mencatat beban bantuan sosial di debit dan kas daerah di kredit. Yang keempat yaitu beban transfer. Pengakuan beban transfer bersamaan dengan penyaluran dana transfer dari RKUD berdasarkan peraturan kepala daerah tentang penetapan belanja transfer yang terkait. Fungsi akuntansi PPKD membuat pengakuan beban transfer berdasarkan bukti penyaluran memorial tersebut. Fungsi akuntansi PPKD mencatat beban transfer di debit dan kas daerah di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.